Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Pagi Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka kita terlebih dahulu berdoa, dan doa kali ini kita berdoa masing-masing ya anak-anak sekalian. Ya Pak. Baik, amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Setelah mempelajari pelajaran ini, Bapak harapkan nanti anak-anak sudah bisa menganalisis kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, kemudian substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian reaksi terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, ini materi kita hari ini adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian reaksi masyarakat terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, coba diamati gambar yang Bapak tampilkan, kemudian Ya Pak. Buat pertanyaan atau pertanyaan tentang gambar yang Bapak tampilkan. Bisa ya anak-anak? Bisa Pak. Apa pertanyaan yang muncul dari gambar tersebut? Kenapa banyak patung-patung di sekitar Ka'bah Pak? Oh, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk Ananda Tungku Abdurrahim. Pertanyaannya tadi bagus sekali. Kenapa banyak patung di sekeliling Ka'bah? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Nanti kita jelaskan pada penjelasan Bapak selanjutnya ya. Makanya penjelasan ini nanti didengarkan baik-baik ya nak ya, untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita lihat dulu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bagaimana kondisi mereka sebelum Islam? Nah, bangsa Arab ini memiliki berbagai macam karakter positif yang menjadikan mereka disegani bangsa lain. Tetapi karakter positif mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka sendiri. Nah, apa saja karakter positif masyarakat Mekah sebelum Islam? Di antaranya adalah pemberani, kemudian cerdas, kemudian loyal terhadap pemimpin, kemudian mereka juga hidup sederhana. Ini beberapa contoh karakter positif masyarakat Mekah sebelum Islam. Tetapi semua karakter positif mereka ini terkikis oleh sifat kejahiliahan mereka. Apa saja sifat kejahiliahan mereka? Yang pertama adalah suka berjudi, kemudian menguburkan anak perempuan hidup-hidup, kemudian juga mereka suka berzina. Nah, ini adalah karakter negatif dari masyarakat Mekah sebelum Islam. Makanya karakter positif mereka yang tadi Bapak sebutkan itu terkikis oleh sifat kejahiliahan mereka. Mereka disebut jahiliyah bukan karena mereka bodoh dalam hal pengetahuan anak-anak, tetapi mereka disebut jahiliyah karena sifat-sifat mereka yang tadi. Nah, seperti itulah kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kemudian bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam? Kondisi ekonomi mereka itu ada yang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Jadi ekonomi mereka itu banyak masyarakat perkotaan yang melakukan perdagangan dan pertanian seperti di Yaman, Taif, Madinah, Najd, dan Khaybar. Kemudian masyarakat Badui ini biasanya mereka menggembala dengan berpindah-pindah berdasarkan
ketersediaan air dan pakan ternak. Nah, seperti itulah kondisi perekonomian masyarakat Mekah sebelum Islam. Kita lanjut. Nah, bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Kondisi kepercayaan mereka, masyarakat Mekah ini memiliki beragam kepercayaan dan praktik keagamaan. Salah satu kepercayaan utama adalah animisme, yaitu keyakinan bahwa benda mati dan makhluk hidup memiliki jiwa atau roh. Selain itu ada juga kepercayaan pada berbagai dewa dan sembahan lainnya. Nah, seperti ini tadi yang pertanyaan Ananda Abdurrahim. Kenapa di sekeliling Ka'bah itu banyak patung? Nah, karena mereka mempunyai kepercayaan bahwa patung itu mereka menyembah berhala dengan berharap bahwa apa yang mereka sembah seperti patung bisa mendatangkan kebaikan kepada mereka. Dan patung-patung yang tadi kita lihat di dalam gambar itu mereka yang meletakkan sendiri. Nah, seperti itulah kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Ya, Pak. Nah, bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah? Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah SAW mempunyai strategi. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa Rasulullah itu melakukan dakwah sembunyi-sembunyi? Apakah beliau takut atau bagaimana? Menghindari gangguan kafir Quraisy, Pak, karena mereka benci terhadap Rasul, Pak. Oh, bagus sekali. Ini Ananda Tengku Abdurrahim lagi yang menjawab. Tepuk tangan dong untuk Tengku Abdurrahim. Oke. Ya, jadi Rasulullah SAW melakukan dakwah sembunyi-sembunyi itu bukan karena takut, tapi salah satunya adalah menghindari. Kemudian selanjutnya, kenapa Rasulullah melakukan dakwah sembunyi-sembunyi? Ini merupakan strategi Rasulullah, bukan karena beliau takut. Kenapa? Karena di awal Islam itu adalah agama yang baru, sementara masyarakat Mekah sudah mempunyai kepercayaan. Nah, dikhawatirkan ketika di awal-awal kenabian Rasulullah melakukan dakwah secara terbuka, maka dikhawatirkan masyarakat Mekah tidak akan ada yang menerima ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW mempunyai strategi. Yang pertama, sembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang pertama yang didatangi Rasulullah adalah keluarga terdekatnya. Nah, jadi orang yang pertama memeluk agama Islam ini disebut dengan golongan as-sabiqunal awalun. Nah, mereka ini ada yang dari golongan perempuan dewasa, dari golongan laki-laki dewasa, dari anak-anak, dan juga hamba sahaya. Dari golongan perempuan dewasa, orang yang pertama memeluk agama Islam adalah istri beliau sendiri. Siapa nama istri Rasulullah? Khadijah. Khadijah, bagus. Kemudian dari laki-laki dewasa, ada sahabat beliau yang pertama memeluk agama Islam. Ada yang tahu siapa? Abu Bakar. Abu Abu Bakar. Bakar As-Siddiq, betul. Kemudian dari golongan anak-anak, Ali yang bin tahu? Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, betul. Dari golongan hamba sahaya atau budak? Zaid bin Harisah. Oh, betul sekali. Nah, mereka inilah orang yang pertama memeluk agama Islam, dan mereka ini disebut dengan golongan as-sabiqunal awalun. Nah, setelah mereka memeluk agama Islam, maka mereka juga menyebarkan agama Islam. Nah, itulah dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian strategi Rasulullah yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Dan ini Allah yang memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad agar melakukan dakwah secara terang-terangan. Yaitu setelah turun firman Allah, Quran Surah Al-Hijr ayat 34. Nah, ayat 94 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan ini sudah cukup kuat. Artinya Rasulullah sudah punya pengikut, sudah punya sahabat yang memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah menyebarkan dakwah secara terang-terangan, maka sudah banyak yang membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian substansi atau prioritas dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pada intinya adalah menegakkan kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid, anak-anak?
Oke, kalimat tauhid itu la ilaha. illallah. Nah, inilah prioritas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengesahkan Allah. Kenapa? Karena pada masa itu kepercayaan masyarakat Mekah menyembah berhala. Maka prioritas dakwah Rasulullah adalah mengesahkan Allah atau menegakkan ketauhidan. Pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, anak-anak sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, saya anggap paham semua. Nah, kemudian akan Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama ada Ananda Tengku Abdurrahim, kelompok kedua ada Ananda Ferry, kelompok tiga ada Ananda Komaini, kelompok empat ada Ananda Mesaroh. Kemudian tugas setiap kelompok silahkan didiskusikan dan dianalisis materi yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian nanti setelah itu akan dipresentasikan di depan kelas setiap kelompok. Untuk diskusi, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Ya anak-anak, Bapak harapkan setelah itu semuanya sudah selesai dan bisa dipresentasikan di depan kelas. Baik. Kita lanjut. Ini ada reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW. Ini adalah reaksi orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya, reaksi mereka bagaimana? Atau apa alasan mereka menerima ajaran Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad SAW dilakukan dalam kesehariannya. Kemudian ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, dan kemudian dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan. Inilah reaksi masyarakat Mekah yang menerima ajaran Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini cukup sekian pelajaran kita. Minggu depan kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Bapak harapkan kalian sudah bisa mencari tentang materi tersebut. Jadi ketika minggu depan kita belajar, Ananda sudah mengetahui tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Baik, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiq ila wa bituriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.